Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 Farmasi 2 dengan saya Nabila Yun Afifah, Saya Nabila Fitriani. Saya Tasya Binti Jannah. saya Nisa Nurmawati. Kami akan menjelaskan tentang 4 model atom. Yang pertama model atom Dalton, Yang kedua, model atom Thomson. Yang ketiga, model atom Rutherford. yang keempat model atom Milborn. Yang pertama model atom Dalton yang dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803. Menurut John Dalton, atom adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Dalton berpendapat bahwa atom berbentuk bola sederhana dan berukuran sangat kecil, yang kemudian diibaratkan sebagai bola kecil seperti pada atom. Ada 4 postulat teori atom Dalton, yaitu yang pertama, atom merupakan partikel terkecil dari unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua, atom dan massa atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama atau identik, sedangkan atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Yang ketiga, atom dari unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur yang lain meskipun dengan reaksi kimia. Atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang keempat, atom dari suatu unsur dapat bergabung dengan atom dan unsur yang sama dan atau dari unsur yang berbeda membentuk molekul melalui reaksi kimia. Yang kedua, teori atom Thomson. Untuk membuat model atom Thomson ini sama dengan membuat model atom Dalton. Hanya saja ditambahi dengan plastisin berwarna kuning. Teori atom Thomson merupakan penyempurnaan dari teori atom Dalton. J.J. Thomson memperbaiki kelemahan atom Dalton dengan penemuannya, yaitu elektron pada tahun 1897. Elektron adalah partikel negatif. Isi teori atom Thomson yaitu atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi, plastisin yang berwarna biru digambarkan sebagai bola pejal dan yang berwarna kuning digambarkan sebagai elektron. Teori ini disebut juga dengan teori roti kismis karena roti digambarkan sebagai atom yang bermuatan positif dan dengan melekatnya kismis di sekeliling roti digambarkan sebagai elektron yang bermuatan negatif. Jadi, pada model ini, plastisin yang berwarna biru diibaratkan sebagai roti dan plastisin yang berwarna kuning diibaratkan sebagai kismis. Ketiga yaitu model atom Rutherford. Model atom Rutherford adalah model atom yang dikenalkan oleh Ernest Rutherford. Rutherford adalah seorang fisikawan Inggris yang juga dikenal sebagai bapak nuklir. Pada tahun 1911, Rutherford menyangkal teori atom Thomson yang mengatakan bahwa atom yang memiliki elektron bermuatan positif dan di sekelilingnya terdapat elektron yang bermuatan negatif layaknya roti kismis. Teori atom Rutherford menyatakan bahwa atom yang mempunyai inti yang bermuatan positif merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan nukleus dengan dikelilingi awan elektron yang bermuatan negatif. Pada model Rutherford ini, kawat yang melingkar diibaratkan sebagai lintasan atau orbit elektron. Plastisin yang berwarna kuning dan warna pink diibaratkan sebagai inti atom atau nukleus yang bermuatan positif. Sedangkan plastisin yang berwarna hijau dan oranye diibaratkan sebagai elektron yang bermuatan negatif. 4. Model atom Niels Bohr. Diperkenalkan oleh Niels Bohr, seorang fisikawan asal Denmark pada tahun 1913. Pada dasarnya, model atom Niels Bohr merupakan perkembangan dari model atom Rutherford yang memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan alasan elektron bermuatan negatif tidak jatuh ke inti atom yang bermuatan positif karena akibat gaya elektrostatis. Teori atom Bohr dapat digambarkan seperti sebuah tata surya mini di mana elektron-elektron yang berada di lintasan beredar mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Namun bedanya, pada sistem tata surya, setiap lintasan atau orbit hanya dapat diisi oleh satu planet saja. Sedangkan pada atom, setiap lintasan atau orbit
gambar, kawat yang melingkar diibaratkan sebagai lintasan orbit elektron. Plastisin yang mengelilingi ibaratkan elektron yang bermuatan negatif, dan plastisin yang di tengah merupakan inti atom yang bermuatan positif atau disebut proton. Tingkat energi paling tinggi adalah kulit elektron yang terletak pada luar atau paling jauh dari inti atom, serta penomoran kulitnya yang paling besar. Semakin dalam letak kulit elektron, maka semakin kecil nomor kulitnya, dan semakin rendah tingkat energinya, begitupun sebaliknya. Berikut merupakan rumusan model atom Niels Bohr. Yang pertama, model terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan merupakan pusat massa atom. Yang kedua, elektron yang bermuatan negatif beredar mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Yang ketiga, semua elektron bergerak pada lintasan yang stasioner. Elektron tidak akan memancarkan atau menyerap energi. Maksudnya, jika elektron pada kulit kedua terus bergerak pada lintasannya dan tidak berpindah kulit, maka elektron tersebut tidak memancarkan atau menyerap energi. Yang keempat, menyerap energi terdiri jika elektron berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat lebih tinggi. Contohnya, elektron kulit kedua pindah ke kulit ketiga. Sedangkan pemancaran energi terjadi jika elektron berpindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Contohnya, elektron kulit ketiga pindah ke kulit kedua. Yang kelima, jumlah elektron yang dapat menempati masing-masing